Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kembalinya dibolehkan mudik lebaran telah mendorong bangkitnya sektor pariwisata. Dalam sepekan terakhir, tempat-tempat wisata dibanjiri oleh wisatawan untuk mengisi libur lebaran. Pengamat ekonomi Bima Yudhistira menyatakan, menurunnya angka penularan COVID-19 membuat geliat ekonomi di masa mudik lebaran tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal itu ditunjukkan dengan mulai pulihnya sektor transportasi dan pariwisata. Dan ini merupakan suatu tanda dari sisi permintaan masyarakat sudah mulai pulih, khususnya kelas menengah yang selama ini menahan untuk membelanjakan uangnya. Ketika ada pelonggaran mobilitas, pelonggaran mudik, maka mereka cenderung ingin meningkatkan konsumsinya. Dan beberapa sektor seperti transportasi, pariwisata yang selama 2 tahun selama masa pandemi mengalami tekanan akhirnya mulai kembali bangkit. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun optimis pariwisata Indonesia akan pulih dan menjadi bagian dari tren peningkatan pariwisata global. Untuk itu pemerintah akan meningkatkan investasi pariwisata serta mengejarkan pariwisata berkelanjutan. Dari beberapa pantauan bahwa jumlah wisatawan sangat besar dan ini sesuai dengan target kita. Dan beberapa data yang kami kutip juga bahwa secara anekdotal beberapa destinasi wisata terutama di Bali ini kebanjiran kunjungan wisatawan. Juga seputar atau sekitar jalur mudik ini juga mengalami limpahan kunjungan. Selain itu, pemerintah daerah dituntut untuk merancang kembali strategi pemulihan sektor wisata. Di antaranya meningkatkan promosi wisata serta memperbaiki infrastruktur dan layanan tempat wisata. Tim Liputan Metro TV. Ya, untuk membahas terkait dampak terhadap ekonomi nasional pasca libur Lebaran atau arus mudik Idul Fitri kemarin, sudah bergabung dari luar studio ekonomi yang juga Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro. Selamat malam, Prof. Ari, apa kabar, Prof? Habis mudik juga? Iya, mudik juga kemarin. Oke, Prof. Ari menjadi salah satu dari bagian dari 80 jutaan pemudik yang kemarin ini kurang lebih 30% dari total populasi kita ya, Prof ya, yang kemarin pulang ke kampung halamannya berliburan. Apa kira-kira dampaknya terhadap perekonomian nasional, terutama sektor pariwisata, Prof? Jadi pertama kita lihat dari jumlah uang beredar ya. Sebelum Lebaran, bulan Maret itu ada 7.800 triliun rupiah kira-kira. Nah ini kira-kira dampak dari mudik ini ada perputaran uang sekitar 200 sampai 250 triliun rupiah ke daerah. Jadi ini adalah suatu mekanisme yang disebut sebagai recycling of purchasing power ya. Jadi merecycle daya beli dari kota-kota besar ke kota-kota sekunder dan juga akhirnya ke daerah pedesaan. Ini sebenarnya merupakan fenomena yang sudah diamati sejak tahun 80-an karena mirip dengan yang ada di Bangladesh. Itulah sebabnya, maka kalau kita lihat data ya dari tahun 80-an sampai tahun 2020, itu tingkat ketimpangan di Indonesia ya, itu tidak terlalu tinggi, tidak setinggi misalnya di Amerika Latin. Kenapa? Ya. Karena setiap ada Hari Raya Idul Fitri, itu ada daya beli yang disalurkan ke pedesaan. Ya. Dan yang menarik ya, kalau kita lihat ya, itu kan belum semuanya kembali nih. Ada kira-kira 46% ya yang belum kembali. Ya. Nah itu mereka biasanya ya, itu selain ya untuk silaturahmi, itu melihat peluang bisnis di daerah ya, karena mereka tuh punya daya beli dan juga punya tabungan. Apalagi kalau kita lihat fenomena tadi ya di Tegal itu ya, kemudian Guci ya, di Guci itu menunjukkan bahwa kota-kota sekunder ya seperti Tegal, Pekalongan, Brebes ya dan lain-lain itu berkembang. Nah itu adalah turunan dari daya beli masyarakat generasi sebelumnya yang ada di kota-kota besar yang melakukan mudik, dan generasi berikutnya kemudian menciptakan peluang baru di kota-kota sekunder yang dampaknya bisa kita lihat terus ya. Jadi inilah yang menyebabkan arus itu selalu arus uang mengalir, tidak tertinggal aja di kota,
sama ke daerah-daerah ya. Makanya Jadi kalau kita lagi-lagi lihat daerah pertumbuhan ini jadi ekonomi, pusat ya, harapan ya, Prof ya? Jadi pusat harapan, ya betul ya. Jadi ini kalau saya lihat ya, ini mungkin akan mirip nanti dengan perekonomian Jepang, ya, di mana orang kota itu menganggap daerah-daerah kota lain itu sebagai objek wisata, ya. Jadi ini adalah suatu pertanda baik ya, terutama di saat adanya perang Ukraina Rusia segala macam, di mana kondisi globalisasi sedang tidak menentu, untuk kita memanfaatkan daya beli domestik. Ya, jadi fenomena 80 juta pemudik itu adalah fenomena kelas menengah, dan kelas menengah itu punya aspirasi. Salah satu diantaranya adalah selain mudik itu sebenarnya ada yang lain lagi, yaitu traveling. Dan traveling itu tidak sekedar jalan, ya, tapi dia pertama ya ke arah kuliner, ya. Kemudian kalau ada destinasi pemandangan ya, scenery ya, itu akan melihatnya. Dan yang paling penting sebenarnya itu adalah merasakan gaya hidup yang lain. Jadi walaupun mereka tadinya punya latar belakang di daerah pedesaan maupun kota-kota sekunder, pekerjaan di kota itu tidak membuat mereka lupa tentang akarnya. Ya. Jadi mereka memerlukan refreshing. Nah, fenomena inilah yang menyebabkan maka Indonesia ya selama COVID ini ya itu relatif masih baik ya. Memang arusnya sedikit terganggu waktu COVID ya. Tapi kita melihat ya, dengan kemarin itu angka COVID turun, itu minat untuk melakukan mobilitas itu menjadi sangat besar. Ya. Nah, ini angka COVID sangat penting di Indonesia, karena kalau COVID-nya ketinggian, orang juga menahan daya belinya, ya dia tidak membeli barang tahan lama, dan dia akhirnya tidak membeli jasa berupa traveling. Prof. Jadi ini kemudian ada hubungan juga dengan penanganan COVID, Mas Wahyu. Lantas seberapa optimis kita akan kebangkitan ekonomi yang ditopang, didongkrak oleh arus mudik Lebaran ini? Jadi emang harus ada multiplier-nya, ya. Jadi jangan semata-mata hanya konsumsi, ya. Jadi sebagian dari daya beli yang tersalur ke daerah-daerah di luar kota besar, itu harus ada yang jadi investasi. Nah, jadi fenomena Gucci tadi menarik ya. Berarti itu merupakan peluang bisnis ya bagi wira swasta daerah ya. Tidak usah kita bicara yang besar-besar, yang kecil-kecilan ya. Mungkin warung ya, mungkin restoran ya, atau mungkin ada perumahan ya, untuk melakukan investasi ya. Nah, kalau ini tinggal sebagian daya beli tinggal di desa sebagai investasi, maka ini bisa dipertahankan ya. Jadi paling tidak ya 2022 ya paling tidak kalau pertumbuhan 5,1, 5,2 itu bisa dicapai ya. Dan yang menarik dari sini adalah 5% ya, Prof ya. 5% ya. 5% itu seperti pertumbuhan alamiah di Indonesia. Tapi yang menarik itu adalah ya data pertumbuhan yang baru siang tadi keluar dari BPS, pertumbuhan kita 5,01. Pertumbuhannya sih mirip, tapi yang menarik itu orang sudah mulai membeli kembali barang-barang tahan lama. Dan ini asalnya bisa ditebak ya, yaitu karena mobilitas, sebagian daya beli sudah ada kembali di daerah kota sekunder dan pedesaan, dan kelas menengahnya itu melakukan pembelian kembali. Jadi Mas Wahyu, kuncinya adalah kelas menengah. Jadi kelas menengah itu tidak menjaga daya beli kelas menengah, dan bagaimana caranya agar tren baik ini terus berlanjut pasca Lebaran, Prof. Ari? Ya, jadi memang harus ada misalnya kemudahan perizinan. Nah, itu menjadi penting ya, perizinan ya. Kemudian UMKM itu iklim usahanya harus cukup baik ya. Kemudian satu lagi adalah penyaluran kredit ya, kredit untuk usaha kecil. Nah, momentum itu akan mempertahankan daya beli untuk tetap ada di daerah. Nanti dia akan kembali lagi ke kota karena orang-orang yang di daerah ini juga ingin meninjau kota. Jadi ini seperti akuarium ya, di mana kita airnya diputar terus ya, airnya diputar terus, sehingga ikan yang di dalamnya itu bisa bertahan lama ya. Nah, fenomena ini tidak terjadi di setiap negara. Ya, inilah untungnya bahwa kalau kita lihat PDB Indonesia itu menunya banyak ya, ada pertanian, ada manufacturing, ada sektor jasa, perdagangan hotel dan restoran ya, dan ada sektor-sektor modern ya. Ini yang membuat istilahnya itu kalau mesin itu sebenarnya mesinnya banyak,
Ya, Oke, memang baik. pada suatu saat cuma 2 atau 3, tapi itu nggak apa-apa. Karena Baik, prinsipnya baik, adalah Prof. prinsip bola bowling. Jadi untuk Oke. membidik Baik. semua sasaran cukup 1 kali kena aja, yang lain tektok gitu. Ya, oke, baik. Baik, Prof. Ari, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentunya kita harapkan ada berbagai macam kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga tren baik ini di usai Lebaran di bulan-bulan yang akan datang. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami sekali lagi, Prof. Ari Kunchoro, Rektor Universitas Indonesia di Prime Time. Selamat malam.